Kemudian berikutnya terkait dengan mendasari batas wilayah laut. Nah, ini di slide ini bisa kita lihat tadi yang saya sebutkan terkait dengan side effect-nya. Kenapa Indonesia menjadi sasaran langsung terkait dengan terorisme, kemudian menyangkut dengan narkotika, juga terkait dengan masalah TPPU. Ini kita jelaskan berdasarkan perspektif dari keamanan maritim terkait dengan batas darat. Pengaruhnya terhadap keamanan maritim sangat erat karena banyak aktivitas lintas batas. Yang tadi disebutkan kita terkait dengan beberapa definisi transnational crime, termasuk migrasi ilegal, adanya penyelundupan dan perdagangan manusia yang bermula atau berakhir di wilayah perairan sekitar perbatasan. Supaya teman-teman ketahui bahwa batas Indonesia Malaysia saja ada 2019 km. Sangat luar biasa panjang yang membentang dari Kalimantan dan menjadi jalur tradisional lintas batas bagi para penduduk lokal. Dan yang penting terdapat banyak jalur yang tidak resmi yang digunakan oleh pelintas batas. Potensi kerawanannya menyangkut dengan masalah jalur ilegal. Kalau orang bilang itu jalur tikus ya. Untuk migrasi ilegal, kemudian minimnya pos pemeriksaan. Kalau kita bilang pos pemeriksaan imigrasi juga yang resmi juga sedikit, apalagi yang tidak resmi kan. Jadi karena luasnya dan panjangnya terkait dengan batas Indonesia Malaysia. Kemudian terkait dengan PLBN dan tingkat integrasi sistem pemantauan digital dan drone ini juga masih kurang. Kemudian batas Indonesia Papua Nugini 824 km, ini juga luar biasa. Ini sebagian juga belum terpantau nih, ada beberapa lintas batasnya. Potensi kerawanannya pelarian kelompok separatis yang kita ketahui bersama di Papua masih rentan terkait dengan masalah separatisme. Kemudian terkait dengan penyelundupan senjata. Kemudian beberapa personil terkait dengan pamtas dan sebagainya sangat kurang di sana. Ada beberapa pos lintas batas juga yang dijaga secara bergabung, ada gabungan. Kemudian batas Indonesia dengan Timur Leste ada 268,8 km. Ini juga titik rawan terkait dengan pelintas batas. Potensi kerawanannya ada juga pelintasan yang bebas oleh masyarakat lokal tanpa ada dokumen. Karena kita juga tidak bisa menafikan terkait dengan antara Timor Leste dengan perbatasan kita di NTT, karena ada unsur kekerabatan, termasuk masalah Kalimantan. Masalah unsur kekerabatan juga sering menjadi fokus utama. Kemudian masuknya para imigran ilegal atau pelintas batas tidak terdata. Ini kemarin juga ada beberapa temuan yang terakhir terkait ada beberapa pelintas batas yang menyeberang ke arah NTT dengan tujuan di negara ke Australia. Ini juga menjadi bagian penting, menjadi upaya kita melakukan pengawasan, khususnya pengawasan keimigrasian. Kemudian juga beberapa kontrol di beberapa PLBN kita juga rentan karena keterbatasan sumber daya manusianya, SDM kita. Kemudian berikutnya terkait dengan nah ini nanti sebelum. Kalau kita bicara balik lagi yang tadi, peta tadi. Tentunya dengan adanya pengaruh dari batas darat, kemudian batas laut, kemudian ada keterbatasan SDM, kemudian keterbatasan pos lintas batas, tentunya menjadi solusi kita bersama. Tentunya menjadi bahan penting, poin penting bagi Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengampu terkait dengan masalah perbatasan. Perlunya ada penguatan, apalagi sudah ada nomenklatur Direktorat TPI. Ini menjadi upaya penting untuk dapat memenuhi beberapa tempat-tempat yang dianggap potensi kerawanan adanya pelintas batas. Kemudian juga tentunya juga kita mengharapkan adanya peran menyangkut dengan sistem digitalisasi
menyangkut dengan upaya-upaya perkembangan masalah ilegal migran melalui PLBN maupun PLBT. Lanjut. Tentunya kita akan berbicara memberikan kuliah, salah satunya rujukan kita, pedoman kita adalah bagaimana program terkait dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI. Ini ada di dalam butir 8, program kerja dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya terkait dengan status geopolitik Indonesia secara tegas tercantum dalam butir kedua Astacita yang bunyinya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, kemudian mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru. Jadi kita rujukannya di Astacita ini di butir ke-8 program kerja. Kemudian ada juga di butir kedua Astacita yang tadi saya sebutkan bunyinya. Lanjut. Kemudian juga membreakdown dari Astacita, Kementerian Imigrasi memasyaratkan juga melalui 13 program akselerasi yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan bentuk dukungan terhadap Astacita Presiden dan Wakil Presiden. Lanjut. Ini pemasaran dulu ya, upaya reformasinya. Jadi kita berbicara geopolitik Indonesia, kemudian kita berbicara transnasional. Apa yang sudah dilakukan ini sudah masuk, poin pentingnya adalah terkait dengan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan. Terus apa sih yang sudah dilakukan oleh kita dalam hal ini oleh pemasyarakatan? Apa reformasinya? Lanjut. Secara sistematis, pergeseran paradigma penegakan hukum dari model pidana klasik yang retributif ke pendekatan pidana modern yang restoratif dengan 3 pokok perhatian. Ini nanti kalau saya salah tolong dikoreksi juga nih moderator. Kalau saya memang harus belajar pemasyarakatan. Karena kita adanya di MIPAS, biasanya kita kan basicnya imigrasi ya, Pak Budi ya. Tapi karena sudah di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mau tidak mau kita harus belajar terkait dengan pemasyarakatan. Satu, prioritasnya adalah korban dan menegakkan tanggung jawab pelaku. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat serta menyelesaikannya dalam melalui jalur restoratif. Kemudian yang ketiganya adalah menyediakan alternatif pidana selain pemenjaraan. Ini ada infografisnya merinci 3 alternatif, ada sanksi pidananya, pengawasan, kemudian di mana dalam pengawasan ketentuan agar pidana penjara tidak dijalankan dengan syarat tertentu melalui masa percobaan hingga paling lama 3 tahun. Ini kita merujuknya karena kita sudah menggunakan undang-undang yang baru ya, moderator ya. Kita sekarang udah tidak berbicaranya undang-undang yang lama, kita berbicaranya terkait dengan undang-undang yang baru. Jadi lebih sempurna terkait dengan fungsi-fungsi kemasyarakatan juga lebih bagus, lebih care, lebih peduli daripada kita merujuk pada aturan dan undang-undang yang lama. Kemudian yang kedua, teman-teman, saya ingin sebenarnya ini adalah cita-cita juga nih Pak Budi ya. Saya berkali-kali memberikan edukasi dan literasi ke masyarakat. Jangan sampai kita bicara orang imigrasi, orang masyarakat taunya imigrasi apa? Nah, kalau pemasaran orang masyarakat taunya orang lapas taunya apa? Nah, menurut saya orang lain masyarakat tahu nggak ada fungsi-fungsi yang lain terkait dengan keimigrasian? Tahu nggak? Nah, kira-kira masyarakat tahu nggak ada fungsi-fungsi kemasyarakatan yang lain selain orang memenjarakan? Ada nggak? Ini adalah poin penting dan saya berkali-kali saya memberikan beberapa kuliah umum di beberapa universitas menyangkut dengan masalah ini. Mau tidak mau
teman-teman dosen, teman-teman pendidik, kita sedikit memberikan literasi dan edukasi pada masyarakat. Bahwa ada fungsi-fungsi yang lebih dari itu. Salah satunya yang menyangkut dengan masalah aspek kedaulatan. Bagi kita ini bagian daripada menjaga kedaulatan negara. Kita adalah bagian daripada aparatur penegak hukum. Kita juga bagian dari salah satu adalah fungsi melayani. Ini yang berkali-kali kita sudah memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Lanjut ya. Kemudian ada pidana kerja sosial yang tadi ada di sebelah sana. Ini adalah bagaimana strategi terpadu pemasyarakatan untuk memperbaiki warga yang binaan yang berlatar belakang terorisme dan penggunaan narkoba melalui 2 program utama. Bisa dilihat ya, program deradikalisasi yang menyangkut dengan 3 pilar tentang pembinaan mental, kemudian ada pembinaan perilaku dan kesadaran hukum, kemudian penguatan ikrar setia kepada NKRI. Ini saya dapatkan dari teman-teman di pemasyarakatan yang sangat intens nih moderator. Kemarin saya minta pada teman-teman di pemasyarakatan, ini adalah konsep dan strategi teman-teman yang ada di pemasyarakatan. Seperti ini adalah konsep-konsep yang jarang yang bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jadi kita belajar mengedukasi pada masyarakat. Ini adalah peran penting teman-teman di pemasyarakatan melakukan upaya deradikalisasi dengan merujuk dengan aturan regulasi yang ada. Walaupun saya tahu beberapa teman-teman di pemasarakatan bekerja sama dengan UNODC terkait dengan masalah pencegah terkait dengan masalah kejahatan transnasional, khususnya dengan masalah program deradikalisasi. Kalau tidak diajari, kira-kira bisa terpapar nggak kira-kira petugasnya? Bisa ya? Nah, inilah fungsinya bagaimana ada konsep strategi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan upaya-upaya terkait dengan program-program deradikalisasi. Salah satunya yang tadi saya sampaikan. Ada pembinaan mental, ada pembinaan perilaku, kemudian juga penguatan ikrar. Itu adalah ujungnya penguatan ikrar. Kalau yang petugasnya memberikan pembinaan mental, kalau tidak punya latar belakang, tidak punya background kekuatan rohani, pasti kira-kira bisa terpapar nggak kira-kira? Nah, ini adalah maksudnya. Tentunya melalui tahapan apa itu? Ada di sebelahnya. Ada upaya-upaya tahapannya apa? Ada screening, ada assessment, ada program rehabilitasi, ada pasca rehabilitasi. Nah, ini adalah program dan tahap-tahapnya. Ini adalah perlu dilakukan oleh petugas kita di pemasyarakatan. Kalau nggak kuat, nggak punya background, kembali lagi, nggak punya mental, pasti dia akan terpapar. Lanjut. Kalau kita berbicara tadi sistem atau upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemasyarakatan dan imigrasi dalam mencegah adanya transnasional. Berarti sudah ada upaya yang dilakukan oleh imigrasi dan pemasyarakatan. Saya tadi menjelaskan ada upaya-upayanya dari pemasyarakatan seperti ini. Ada program deradikalisasi. Kemudian ini ada pelaksanaan, ada diklat. Diklat ini untuk memperkuat apa? Kemampuan, keterampilan, skill, dan pengetahuan bagi pelatihan teknis. Ada pelatihan secara continuous integration, delivery, dan continuous deployment. Ada pelatihan, saya nggak tahu nih, Kubernetes dan Docker, apa itu moderator tuh? Kayaknya ini dari pemasyarakatan itu banyak sekali pelatihan diklat teknisnya. Karena ada teori intervensi psikologis, ada pelatihan pencegahan dan penanggulangan kedaruratan. Jadi sekarang teman-teman di pemasyarakatan sangat luar biasa
melakukan transformasi terkait dengan perubahan yang sangat progresif. Jadi dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan teknisnya, luar biasa bagi saya. Kemudian ada universal treatment, kemudian ada diklat teknis yang saat ini sedang berjalan, termasuk di keimigrasian terkait dengan beberapa pelayanan teknis, fungsi teknis intelijen. Ini kan luar biasa untuk menambah pengetahuan terkait dengan kegiatan fungsi-fungsi teknis. Kemudian ada pelatihan yang mendukung terkait dengan kebijakan Astacita, kita menyangkut dengan makan bergizi gratis. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang ada kewajiban kita sebagai bawahan daripada presiden ya melakukan menjadi program-program unggulan dari presiden. Pada prinsipnya bentuk pelatihan dan diklat teknis yang menjadi prioritas pada tahun 2025, bentuk komitmen daripada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung fungsi dan tugasnya. Dan ini adalah bentuk-bentuk konkret yang update yang bisa diketahui oleh rekan-rekan semuanya. Jadi Anda adalah nanti keluar ada sebagai supervisor yang akan turun langsung di lapangan. Jangan kita berbicara sebagai agen perubahan, tapi kalian sendiri tidak mau berubah. Ini adalah bentuk-bentuk yang sudah disiapkan. Ini adalah ruang-ruang yang sudah disiapkan oleh lembaga, ruang-ruang yang disiapkan oleh organisasi untuk kalian nanti terjun ke lapangan. Ini supaya kalian ketahui, inilah program-program kerja yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Lanjut. Ini beberapa kegiatan Satgas oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi. Ada Satgas Patnal dalam rangka untuk aspek pengawasan supaya kalian juga tidak bermasalah dan harus patuh dan taat pada aturan. Kita berbicaranya regulasi, berbicaranya adalah aturan, hukum yang ada, laksanakan. Kemudian secara eksternal, ini adalah kolaborasi antara imigrasi dan pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan patroli yang sedang berjalan. Contohnya kemarin Pak Menteri mencanangkan juga membuka terkait dengan kegiatan Satgas Patroli yang ada di Bali. Sasaran-sasarannya tentunya terkait dengan tidak saja kegiatan orang asing, juga kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan masalah investasi. Lanjut. Ini adalah bentuk kerjasama yang selama ini diampu dan diemban oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan kerjasama dengan lembaga internasional. Pertama menyangkut dengan Reclassering Nederland yang ini sudah diampu sejak tahun 2009 kalau tidak salah. Ini yang berbasis di Belanda terkait dengan masalah pemasyarakatan, juga bagaimana dia mengampu terkait dengan pelatihan profesionalisme bagi para petugas pemasyarakatan, termasuk memberikan saran masukan di undang-undang yang baru. Ini moderator dari lembaga Belanda ini yang dia memberikan salah satu masukan terkait dengan di undang-undang. Betul Bapak, dari Reclassering Nederland atau Belanda. Di Belanda, karena kita sudah banyak kerjasama dengan mereka. Kemudian yang kedua UNODC juga sama. Ini juga ada di imigrasi, juga ada di pemasyarakatan. Ini melatih kita bagaimana tadi yang saya sampaikan supaya kalian tidak terpapar. Jadi dia yang memberikan semacam pelatihan. Kemudian ada Search for Common Ground terkait dengan masalah fungsi tata kelola dan pelayanan. Kemudian UNICEF terkait dengan pembinaan anak. Kemudian dengan lembaga apa itu? Kemudian terkait dengan manajemen resiko. Jadi adalah meningkatkan organisasi, profesionalisme organisasi dengan melakukan kerjasama dengan lembaga internasional. Lanjut. Nah, ini juga kita berbicara regulasi, berbicara kerjasama, berbicara sistem dan digitalisasi.
Pemasarakatan juga punya yang disebut sistem database pemasarakatan. Saya sudah melihat dan sangat luar biasa, dia mengampu seluruh bagaimana siklus terkait dengan pemantauan baik pegawai, baik bagaimana napinya, mulai bagaimana dia kapan ditahannya sampai selesainya ditahannya, kapan dia mendapatkan PB-nya, terangkum di sini. Jadi secara menyeluruh. Jadi mereka sudah diampu secara digital, secara sistem data pemasarakatan. Jadi lebih enak, lebih bagus. Dan pengelolaan data warga binaan, peningkatan pelayanan, kemudian dukungan pembinaan, pengelolaan administrasi sampai dengan pengambilan keputusan dikelola melalui SDM. Ini merupakan contoh nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan internal. Ini luar biasa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Lanjut. Kita masuk ke bidang keimigrasian. Tadi sudah pemasarakatan, upayanya apa sih? Terkait dengan masalah transnational crime itu apa aja? Tadi sudah kita sebutkan bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana upaya yang sudah dilakukan, bagaimana dia juga memperbaiki secara digital, bagaimana dia melakukan terkait dengan perubahan regulasinya. Lanjut. Kalau di imigrasi pasti kita akan dihadapkan dengan masalah SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Karena di fungsi, ada yang hafal 4 fungsi keimigrasian enggak? Menurut Undang-Undang 6 2011. Oh iya, satu. Itu yang perempuan ya, kamu. Ya. Kalau nggak tahu ya nggak ngerti. Oke, terima kasih. Kalau tidak diketahui, kira-kira masyarakat tahu nggak dengan fungsi itu? Kalau pemasarakatan tahu nggak yang baru dengan 6 fungsi pemasarakatan? Mana pemasarakatan? Hah? Ada yang berdiri, ada 1 pemasarakatan. Mana pemasarakatan? Ada yang sebelah kiri. Ada. Teman-teman. Berdiri ya, coba. Ya, berdiri. Fungsi. Ya. Ada yang nggak tahu? Nanti yang jelaskan moderator itu nanti. Saya nanti dimarahin Bapak Ibu dosen kayaknya. Izin pejabat pembinaan menyesuaikan. Izin menjelaskan fungsi pemasyarakatan itu ada dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang dimana fungsinya itu ada 6. Yang pertama itu pengawasan, pembimbingan, pembinaan, perawatan, pengamanan, dan pengawatan. Tanya lagi, Om. Siap. Siap, terima kasih, Pak. Oke, Kurang. tangan. Tapi kurang sedikit, Pak, tadi. Kalau di pasal 2 dan 3 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, saya izin menambahkan, sudah benar Bapak, tapi kurang sedikit. Ya. Jadi ada pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, dan yang terlangin adalah perlindungan masyarakat. Nah, Ada 4. di undang-undang yang lama tidak ada kan? Sekarang Ya, di undang-undang yang lama hanya ada 3. Ya. Sekarang 4. Tepuk tangan sama moderator dong. Aduh. Masa harus narasumbernya harus menjelaskan? Itu adalah kita berbicara dari regulasi ya. Kita berbicara lagi ke masalah SIMKIM. Ini upaya sudah dilakukan oleh keimigrasian melalui SIMKIM. Kita sudah bertransformasi, sudah luar biasa. Sudah ada Molina, kemudian ada AutoKit, kemudian ada Freeze, kemudian ada IAS, kemudian SIPP, ada Poin, kemudian ada SOI dan M-Paspor.
Yang baru lagi kira-kira ada apa lagi? Apa lagi? Yang orang imigrasi? Kalian tidurnya di luar, masa nggak tahu? Ada apa yang kemarin sempat di launching di bandara itu loh? Apa? Ya, ada lagi yang baru apa? All Indonesia. Berarti dia kolaborasi antar CIQ. Jadi kita jadikan satu, nanti di launchingnya nanti menunggu. Kemarin kan sempat di launching oleh Pak AHY ya, dengan Pak Menteri ya. Nah, untuk lebih mempermudah apa? Pelayanan orang asing datang ke Indonesia, termasuk warga negara Indonesia. Kalau Molina itu untuk mempermudah pengajuan visa dan izin tinggal, kemudian AutoKit itu bagaimana kita untuk mempermudah gerbang otomatis, sisi gerbang otomatis, kemudian Freeze itu sistem apa? Sistem pengenalan wajah berbasis biometrik dan verifikasinya terkait dengan identitas. Ini sangat luar biasa. Imigrasi melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk transformasi digital. Kemudian SOWI yang ini baru ini adalah saat saya masih Direktur Intelijen, SOWI ini kita gagas. Subject of interest adalah bagaimana kita menunda beberapa orang yang dianggap masih orang-orang yang dianggap masih atensi. Jadi untuk sementara kita melakukan penundaan, kita masukkan dalam aplikasi SOWI. Kalau kemudian SIPP, ada yang tahu SIPP? Oh, nggak tahu ya. Sistem yang mengelola data manifest penumpang, alat angkut, dan pencocokannya dengan data keimigrasian. Jadi kita bisa lihat orang itu datang 2 hari sebelum kita ketahui orang itu datang pakai maskapai apa, pakai naik maskapainya dan kursinya nomor berapa kita sudah ketahui. Ini dengan menggunakan SIPP. Sementara kalau IAS ini aplikasi berbasis artificial intelligence. Orang lewat kita ya hampir sama fungsinya dengan Freeze. Lanjut terkait dengan SIMKIM dan beberapa aplikasinya tadi sudah saya sebutkan, itu upaya daripada Direktorat Jenderal Imigrasi. Ini adalah data pelaksanaan operasi keimigrasian tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Ini upaya dalam rangka untuk Gakkumnya. 294 WNA, kemudian 170 WNA terjaring operasi waspada, kemudian 127 30 WNA tercatat dalam kegiatan operasi Satgas Patroli yang bekerjasama dengan BKPM dan beberapa kegiatan-kegiatan operasi lainnya di tahun 2025. Ini adalah bentuk-bentuk adalah operasinya. Lanjut. Ini juga bagian dari upaya terkait upaya pemberdayaan masyarakat melalui Desa Binaan Imigrasi dalam rangka untuk apa ini? Dalam rangka untuk apa? Upaya ini kita gagas saat saya masih Direktur Intelijen, bagaimana saya bisa mengadopsi kegiatan Babinsa, ada Babinkamtibmas, kenapa kita imigrasi tidak punya seperti mereka. Kita gagas ini menjadi Desa Binaan Imigrasi dengan petugasnya namanya Bimpasa. Update terakhir jumlahnya sudah 392, 190 Desa Binaan Imigrasi. Ini adalah untuk mengcover kegiatan-kegiatan melakukan upaya deteksi dini dan deteksi ASI di lapangan. Ini adalah upaya-upaya kita dalam rangka, selain dulu rohnya itu berbicara terkait masalah TPPO dan TPPN, tapi kita perluas menjadi upaya edukasi, literasi terkait dengan layanan keimigrasian, termasuk juga melakukan pengawasan orang asing secara luas. Tidak saja kita berbicara TPPO dan TPPM, tapi berbicara terkait dengan pelanggaran keimigrasian lainnya. Dengan melalui Desa Binaan dan petugas Bimpasa. Lanjut. Ini cepat-cepat nanti sama moderatornya di lirik klip. Ini adalah data terkait dengan ini bentuk kerjasamanya. Tadi kalau pas sudah kerjasama dengan siapa aja, imigrasi juga ada.
banyak juga sinergitas dengan yang tadi saya sebutkan, ada kita kerjasama dengan PPATK, kerjasama dengan OJK, kerjasama dengan BKPM, kerjasama dengan Ditjen Pajak, kerjasama dengan Densus, BNPT. Kemudian juga ada beberapa bidang lainnya kerjasama dengan luar negeri. Termasuk pendidikan, kita ada beasiswa dengan UGM, kemudian kita beasiswa dengan UI, kemudian beasiswa dengan Australia, termasuk beberapa beasiswa dengan negara-negara sahabat seperti Cina dan sebagainya. Termasuk pengiriman beberapa pegawai kita ke Cina. Termasuk kemarin juga ada pendidikan juga yang di Hawaii. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasama kita, termasuk apakah dengan forum-forum internasional juga merupakan bentuk kerjasama menurut kalian? Bentuk kerjasama ya. Terakhir kita ada forum DJICM yang diselenggarakan di Brunei juga salah satu adalah bentuk terkait, salah satunya adalah bentuk kerjasama. Lanjut. Ini forum internasional yang diikuti. Ini update-nya tadi di mobil ini. Mohon maaf Pak Budi, ngupdate-nya di mobil ini tadi. Supaya teman-teman yakin bahwa kita berbicaranya bukan omon-omon, kata Pak Prabowo, bukan omon-omon. Tapi kita mendasarinya dengan data dan fakta. Termasuk tadi moderator bahwa berbicaranya kita ada kerjasama dengan Jesilek. Belum lagi kita kerjasama dengan Nilea. Ini adalah bentuk-bentuk adalah kerjasama, bentuk-bentuk pelatihan yang kita selenggarakan mendasari aspek kerjasama. Termasuk kemarin terakhir pada Jumat kemarin, 1 minggu yang lalu, kita membuka terkait dengan pendidikan pelatihan intelijen di Sorea. Termasuk pendidikan bela negara juga ada di Kopasgat kemarin. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasama baik dalam dan luar negeri. Termasuk dengan lintas sektoral, termasuk dengan kementerian lembaga. Lanjut, banyak sekali nih forum internalnya. Lanjut. Ini aspek penundaan. Ini yang sudah kita tunda sebagai bagian daripada tadi TPPO. Ada 9.158. Ini mendasari pada periode Januari sampai Juli 2025. Berarti ini yang terbaru ya, berarti baru ya. Masih anget nih. Dari TPI darat ada 4.710. TPI laut ada 415 dan TPI udara ada 433 orang. Ini merupakan upaya dalam rangka kembali lagi sebagai upaya aspek kita pengawasan dan bagaimana kita melayani warga negara kita agar tidak menjadi suatu korban di luar negeri. Lanjut. Ini yang Satgas Patroli tadi di Bali, Satgas Pasti, yang tadi saya sampaikan lebih di awal, ada operasi gabungan yang menyangkut dengan kegiatan Satgas yang tadi bergabung dengan OJK, ada dengan BKPM, dengan PPATK, kemudian dari Ditjen Pajak dan sebagainya. Lanjut. Ini diklatnya. Tadi ada diklat DTNI, Teknik Dasar, PPNS, Micro Expression, ada pendidikan khusus keimigrasian. Ini adalah bentuk-bentuk tadi latihan sudah saya sebutkan tadi di awal. Lanjut. Cukup ya? Sebelum saya tutup, teman-teman, kembali lagi saya ke depan. Judul adalah dampaknya terkait dengan arus globalisasi, kemudian ada transnational crime, kemudian pengaruhnya kepada bagaimana kita sistem keimigrasian dan pemasyarakatan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di pemasyarakatan maupun di imigrasi sudah dilakukan. Dari sisi apa? Dari sisi regulasi sudah disampaikan, kemudian dari sisi kerjasama juga dilakukan, kemudian dari sisi sistem digitalisasi juga dilakukan. Kemudian yang paling penting adalah di aspek penegakan hukumnya, sudah dilakukan.
Ini menjadi poin penting bagi kita bersama bahwa upaya sudah dilakukan, tergantung bagaimana teman-teman melaksanakan. Satu hal yang paling penting bagi saya adalah kita sudah lembaga, organisasi sudah melakukan semuanya untuk mencegah adanya kejahatan transnasional. Tapi kalau masih ada berarti adalah bagaimana tergantung daripada situasi politik negara itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Kalau kita bicara komitmen adalah kita bicara ya ada komitmen kita pada Tuhan, itu pasti. Kalau kita sebagai aparatur negara, komitmen kita pada undang-undang. Komitmen kita pada di mana kita bertugas. Kemudian yang berikutnya adalah konsistensi. Kalau kalian tidak konsisten, jangan harap kalian bisa melakukan hal-hal yang sifatnya positif untuk kepentingan organisasi. Itu pesan saya. Terima kasih, kita saling diskusi dan mohon maaf para pendidik, para dosen, kita sekedar share, diskusi, dan kami sajikan data terupdate. Kata Pak Ajam yang menyusun paparan ini daging semua nih Pak Budi. Jadi kita daging semua kita sajikan, mendasarin update semua data fakta di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.